jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema raih jutaan pahala ini dalam rumah tangga. Kita lihat lagi yuk video yang barusan nih. Sweet banget nih suami istri suap-suapan. Lihat lagi yuk, silakan. Sih tahu artis kayaknya nih. Kayak kenal deh. Acting sih ini kayaknya nih. Gak real ya berarti acting ya? Enggak, itu real jamaah. Ya Allah, Masya Nih, Allah. Saat kita mau bahas suapan. Kita tanya tadi sama Pak Kiai, bagusan pakai sendok apa pakai tangan? Suap-suapan yang bernilai pahala Pak Kiai. Iya. Mohon penjelasannya silakan. Saya diri ya, izin Kak Sony, Al-Habib, Usman bin Yahya, guruku, Keisyam. Pemirsa Indonesia, bicara tentang suap-suapan, Masya Allah, kan jadi girangin bini itu. Kalau tadi saya lihat itu VT-nya Kak Sony agak melotot dikit tuh. Cepetan ngapa katanya. Nah jadi pemirsa Indonesia, sunnahnya pakai tangan. Nabi itu makan aja, khususnya Habib kita makan nasi mandi laham itu 3 jari. Pakai dijilatin coba, di situ ada keberkahan pemirsa Indonesia. Nah kalau pakai sendok itu kan fasilitas, dulu kan belum ada sikat gigi, pakai siwak. Sekarang sudah ada sikat gigi. Dan dulu belum ada sendok dan kita makan pakai. Tapi yang terpenting kenapa Nabi pakai jari 3? Kenapa kita disunahkan pakai jari 3? Mohon maaf nih, karena di situ ada nuansa sunnah maupun kalau kita bicara soal kesehatan, di situ ada enzim. Maaf, ada enzim ernasi. Nah, enzim itu bisa membunuh tuh yang namanya penyakit atau kuman yang datang dari makanan yang disebut patogen itu. Bu. Ya. Bu. Nyari Kok ibu diem siapa? baik, pemirsa Indonesia, ada enzim ernasi itu untuk membunuh daripada kuman yang disebut patogen itu. Dan kuman itu mungkin bakteri dari makanan datang. Makanan apa yang masuk kuman-kuman itu mungkin berupa virus atau mungkin berupa jamur atau mungkin berupa yang namanya bakteri, itu akan dibunuh. Ternyata ibu, bapak, Habib mungkin kalau kita kesam ya Kak Sony, kalau istri kita masak aja atau sop atau sayur asam atau apapun deh. Kalau kita ngambil pakai tangan saja itu akan basi seketika. Ya. Ada enzimnya pemirsa Indonesia. Kenapa? Itu enzim yang ernasi itu. Nah itu luar biasa secara otomatis. Dan kemudian kita memberikan suapan kepada istri pun Masya Allah. Merupakan, maaf nih kalau kita bicara jujur soal kebaikan sakinah mawadah warahmah itu dibutuhkan. Kenapa? Karena keluarga yang sakinah itu, orang-orang nikah itu tujuannya kan sakinah mawadah warahmah. Dan itu suap-suapan saja menciptakan istri bahagia, istri senang. Kan kita berpahala, bernilai juga, sodakoh juga kita nyuapin. Nih, sekecil apapun yang namanya rizki atau nafkah buat sang istri dari suami, itu luar biasa sodakohnya. Apalagi memberikan suapan atau nasi, walau lukmah, hanya satu saja suapan, luar biasa itu pahalanya. Pantes tema hari ini adalah raih jutaan pahala di rumah tangga. Beda kalau kita ngaji sama Al-Habib Usman. Di Bogor sana. Ke puncak ya. Nabi mengatakan coba. Man jalasa indal alim walau sa'atain. Siapa orang yang duduk bersama orang alim. Tuh orang alim. Masya Allah. Walau 2 jam saja, 2 saat saja. Kemudian waman akala ma'ahu walau lukmatain. Kalau istri kan sesuap aja tuh. Kalau sama ulama makan bareng 2 suap aja. Atau waman sami aminhu walau kalimatain. Atahullahul jannatain kullu jannah mithlud dunya marratain. Masya Allah. Kalau duduk sama ulama saja. Maksudnya bukan suap-suapan sama kiai, bukan. Makan bareng. Iya, makan bareng saja. Walau lukmatain 2 suap. Itu Allah kasih yang namanya 2 surga. Dan 1 surga seluas
langit dan bumi luar biasa. Masya Seluas Allah. 2 dunia berarti kali 2 berarti 4 dunia. Itu surga buat kita semua. Selamat buat suami yang nyuapin kepada istrinya ahli surga. Amin ya Allah, amin. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. Masya Allah, tuh lihat tuh, jamaah yang ada di rumah langsung suap-suapan tuh di rumah tuh. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Tentang apa tuh? Nih, katanya nih ya, bahkan nih Ustadz Syam, berhubungannya suami istri pun dinilai ibadah. Oh, Dan Masya diganti pahala dari Allah. Masya Nah, Allah. tapi dalam Islam nih, jamaah juga pasti pengen tahu apakah hanya sekedar berhubungan atau bagaimana nih cara-cara yang harus dipenuhi dalam berhubungannya. Apakah harus berwudu dulu atau harus bagaimana nih untuk berhubungan itu Ustadz Syam? Mohon penjelasannya silakan. Pak Kiai, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Al-Quran awal surah An-Nisa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian daripada Adam dan Hawa, kemudian daripadanya berkembang biak menjadi banyaknya laki-laki dan banyaknya perempuan, dan bertakwalah kepada Allah. Subhanallah, urusan takwa kepada Allah berhubungan dengan urusan berketurunan. Berarti subhanallah, suami istri dalam hubungan halalnya berhubungan biologis itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu berniat untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya akan berbangga-bangga di hadapan saudara-saudaraku nanti." Yang dimaksud adalah nabi-nabi yang lain. Kenapa? Pada hari kiamat aku datang dengan umat yang paling banyak. Berarti Nabi SAW menginginkan kita untuk beranak pinak sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Rasulullah akan bangga melihat umatnya yang banyak. Dan tidak mungkin ada keturunan yang banyak kalau tidak ada hubungan biologis. Dan itu adalah hanya bagi hubungan yang halal. Maka subhanallah, jikalau dikatakan apakah berhubungan itu mendapatkan pahala? Justru ini kejadiannya unik. Jadi Apa tuh ada uniknya? sahabat datang kepada Nabi SAW ya tentang mempertanyakan tentang berhubungan ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya ketika berhubungan dengan istri adalah sedekah, bernilai pahala. Kata Rasulullah SAW, kata sahabat ini, ya kali urusan begituan juga dapat pahala. Ya kan kita kan Ya, begini. ya, benar. Ya kali kenapa sih ajaran Islam kayak gini, masa urusan begituan dapat pahala. Ya kan, masa yang begituan, kan mungkin ada orang yang kayak tabu atau apa Ya. masalah hubungan biologis gitu ya. Nah sahabat pun demikian, kata masa ya Rasulullah urusan begituan dapat pahala, malu nih gitu kan. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jikalau engkau melakukannya dengan yang tidak halal bagimu, apakah berdosa? Maka kata sahabat, iya berdosa karena tidak halal bagiku. Berarti berzina? Berarti berzina. Berarti kalau kau melakukannya dengan yang haram akan mendapat dosa. Kalau kau melakukannya dengan halal pasti dapat pahala. Di situ Masya bentuk Allah. keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukannya dengan yang haram maka berdosa. Berarti kalau kita melakukannya dengan yang halal akan berpahala. Sama dengan khamar. Ada orang hobinya ngopi. Ada orang hobinya ngeteh. Ada orang hobinya minum susu, minum air putih. Lalu dia niatkan, saya puas-puasin ya Allah minum kopi, saya minum teh ya Allah karena saya menghindari minuman yang haram. Berarti kalau kita minum minuman yang halal dengan niat karena kita menghindari yang haram, maka itu juga bernilai pahala. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk daripada nisaul jannah, wanita surga adalah yang namanya kategorinya al-aud. Siapa itu al-aud? Seorang wanita yang ketika dia marah terhadap suaminya atau suaminya marah kepadanya lalu mau tidur, dia nahan tidur. Lalu dia bilang begini kepada suaminya, demi Allah engkau jikalau engkau belum memaafkanku, belum ridho kepadaku, aku tidak akan bisa memejamkan mata.
Artinya apa? Urusan ranjang pun, urusan tidur pun subhanallah akan mendapatkan pahala. Dan Masya Allah. termasuk wanita surga yang selalu melayani suaminya. Wallahu ta'ala alam. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari karena yang ngomong pengantin baru. Masya Allah. Tapi untuk itulah kita belajar pagi hari ini sama-sama ya Ustadz Syam. Terima kasih sekali lagi Ustadz Syam Ya, untuk penjelasannya. sama-sama. Masya Allah, semoga ini bisa menjawab juga keluh kesah jamaah yang ada di rumah. Dan semoga rumah tangga kita bisa menjadi sakinah, mawaddah warahmah dan dilimpahi pahala dan juga keberkahan jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang jamaah kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Di mana kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam. Alhamdulillah. Dari tadi jamaah pengen nanya sama Ustadz Syam nih. Pengen nanya sama Habib, karena urusan yang seperti ini, Bib, urusan rumah tangga banyak banget yang nonton, Masya Betul, Allah. Ustaz Syam. Bukan hanya untuk pasangan yang sudah menikah, tapi juga buat teman-teman yang mau mencari modal nikah. Jadi Betul. nikah itu belajarnya bukan cuma setengah jam, 1 jam ya, Bib. ya? Betul, Seumur pengalaman. hidup, iya bener. Tapi Habib ini langsung aja, Bib, ya. Tafadhol, Ustaz Karena udah Syam. penasaran nih. Dari hamba Allah, Instagram. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Syam. Suami habis mandi jemur handuk kemana-mana. Suami habis mandi jemur handuknya kemana-mana. Bagus kalau dijemur, kalau ditaruh doang gitu. Kalau dilempar, Dilempar doang itu. Terus anak susah makan Bib nih. Nah, suami berurusan juga, anak juga susah makan. Mertua juga cerewet nih Bib. wah rame dong nih. Rame, suami buang handuk kemana-mana, anak susah makan, mertua cerewet. Gimana caranya sabar? Apakah kalau saya diem dan gak melawan, saya akan dapat berjuta-juta pahala? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jelas bahwasanya hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dimanapun kamu berada harus sabar. Kuatkanlah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan sabar itu sebagai penolongmu dan tetap bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Kalau mau dikatakan kamu beruntung, sabar. Kalau mau dapat pahala dari Allah, sabar. Kalau mau mendapatkan keberkahan, sabar. Kalau mau dapat ridhonya Allah juga sabar. Sabar kira-kira gampang susah? Sabar itu gampang-gampang susah, Bib. Betul. Bagi yang bisa gampang, yang Insya susah, Allah. aduh beratnya luar biasa. Makanya orang yang sabar itu insya Allah masuk surga. Dan juga sabar itu ditolong sama Allah. Wasta'inu bisabri wasalah. Wa innaha lakabiratun illal khasyain. Sabar itu ditolong sama Allah. Kalau sabar berarti dia dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Kalau harus dia sabar belajar terus ya. atas setiap musibah yang terjadi dalam dirinya, entah dari suaminya, mertuanya, anaknya ataupun keluarganya, insya Allah ditolong sama Allah, dijaga sama Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal. Amin, ya Rabbal alamin. Intinya bersabar ya Habib ya. Betul. Tapi sabar itu harus terus dipelajari dan diusahakan. Betul. Baik Habib. Masih ada nggak pertanyaannya Masih ada Habib? buat Ustadz Syam dari Siap. Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Syam. Siap. Saya ibu dari 2 anak. Saya memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami saya. Suami saya janji kalau ada kekurangan bakal nambah setiap bulannya. Tapi ini susah sekali. Setiap saya bilang kurang, dia cuma jawab nanti aku carikan. Tapi nggak pernah dikasih. Saya sudah sekitar 5 tahun menjalin rumah tangga. Tidak pernah dapat uang belanja maupun nafkah dari suami. Tapi suami sangat terkenal dermawan. Ini kayak Jagus Dermawan bukan? Bukan dong. Suami sangat terkenal dermawan di keluarganya. Suka ngasih orang tua, kalau ini saya ikhlas. Bahkan adik perempuannya sudah menikah tetapi dikirimin uang. Bagaimana dengan suami yang seperti itu Ustadz? Yang selalu tidak mau berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tafadhol Ustadz Syam. Berarti zalim. Zalim itu tidak memenuhi hak daripada yang seharusnya diberikan. Suami wajib menafkahi istri. Surah At-Talaq. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atan min sa'atih. Maka berikanlah daripada kesanggupanmu. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Bahkan jikalau penghasilanmu pas-pasan, enggak mencukupi, maka berikanlah yang engkau sanggup. Artinya tetap wajib, meskipun enggak punya apa-apa tuh tetap wajib. Minimal nafkahnya, nafkah perhatian, nafkah perlindungan, nafkah pendidikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sambungan ayatnya, Allah tidak memberikan beban kecuali kesanggupan seseorang.
Allah yang tahu bagaimana ujian hidupnya suami. Jadi kalau ada suami yang berbohong, oh saya nggak punya duit, saya nggak punya duit, Allah yang tahu. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Berarti ibu mempertanyakan suaminya, berarti suaminya berdosa jikalau memang demikian dan suaminya zalim. Adapun jikalau solusinya bagaimana, maka karena ibu mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, coba ngomong ke suami tanpa bermaksud menggurui atau mengajari, Mas biar saya yang ngasih ke mertua. Biar saya ngasih ke ibu mas, biar saya yang ngasih ke orang tua mas. Ibu yang ngasih, nanti insya Allah suami yang akan memberikan kepada ibu gitu. Jadi kadangkala kita nih, kenapa orang pelit sama kita? Karena kita juga pelit gitu. Jadi subhanallah, kebaikan hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah suatu keihsanan akan terbalas pula dengan keihsanan. Wallahu ta'ala alam. Habib masih ada pertanyaan ini Habib. Boleh. Tentang pertanyaan jamaah tuh. Adakah di zaman Nabi nih Habib, istri yang membantu suaminya mencari nafkah? Kalau ada hukumnya gimana dan kisahnya seperti ada? Kalau misalnya ada gitu. Di mana-mana yang cari rezeki itu suami. Karena suami adalah tulang punggung bagi keluarganya. Nah itu dia. Nah kalau ceritanya kayak gini Ustaz Sam, lebih baik setelah yang satu ini aja. Oh Jangan kemana-mana. Jangan begitu setelah dong. yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Orang udah penasaran.